Halo, perkenalkan saya Safira Salsabila, asisten apoteker di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Saya merupakan peserta Latsar 2026, Gelombang 3, Angkatan 8, Kelompok 2. Pada video kali ini, saya akan berbagi terkait pengalaman dan esensi pembelajaran yang saya dapatkan mengenai agenda 1, yaitu tentang sikap perilaku bela negara. Untuk metode pembelajarannya sendiri dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama ada metode sinkronus dan yang kedua ada metode asinkronus. Yang pertama, metode sinkronus adalah komunikasi atau proses yang terjadi secara langsung atau real time, di mana semua peserta harus hadir pada waktu yang sama seperti kuliah video langsung atau rapat tatap muka. Nah, sebaliknya, untuk metode asinkronus adalah komunikasi atau proses yang tidak terjadi secara real time, bersifat lebih fleksibel bagi peserta untuk dapat berpartisipasi sesuai jadwal mereka sendiri, seperti membaca materi, membaca modul, atau mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan sebelumnya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Untuk materi pada agenda 1 itu terbagi menjadi 3 modul. Modul yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kedua, analisis isu kontemporer. Ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Bagi aparatur sipil negara, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang dan komitmen terhadap persatuan, kesatuan, serta integritas nasional yang menjadi landasan dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan pelayan publik. Aparatur sipil negara tidak hanya dituntut untuk memahami wawasan kebangsaan, tetapi juga mengimplementasikannya dalam sikap, kebijakan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam modul 1 ini terdapat 5 nilai bela negara yang ditujukan untuk menjadi landasan dalam melakukan aksi bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. 3, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5, kemampuan awal bela negara. Modul yang kedua yaitu analisis isu kontemporer, yaitu yang dapat didefinisikan sebagai pokok-pokok persoalan, masalah, atau topik yang sedang hangat dibicarakan dan terjadi pada masa kini yang memiliki dampak luas kepada masyarakat dan memerlukan penanggapan atau solusi yang sesuai pada konteks zaman modern tersebut. Isu-isu kontemporer terkait kesiapsiagaan bela negara diantaranya ada kolusi, narkoba, terorisme atau radikalisme, money laundering, proxy war, mass communication, dan konflik kepentingan. Untuk tahapan penyelesaiannya itu sendiri terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, identifikasi dan deskripsi isu. Kedua, memilah dan atau menapis isu. Ketiga, mendalami atau analisis isu. Keempat, alternatif penyelesaian. Nah, isu-isu tersebut menjadi tantangan tersendiri nih bagi ASN. Kewajiban kita sebagai ASN adalah mewujudkan bela negara non-militer melalui pelayanan publik yang berintegritas, menjadi teladan ideologis, dan mampu merespon isu-isu kontemporer secara tepat, cepat, dan adaptif tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar negara. Dan yang terakhir, modul ketiga yaitu materi kesiapsiagaan bela negara. Nah, kesiapsiagaan bela negara adalah komitmen dan kesiapan dalam melaksanakan tugas negara dengan kesadaran, tanggung jawab, dan semangat pengabdian demi menjaga keutuhan dan keberlanjutan NKRI. Kesiapsiagaan ini meliputi kesiapan mental, fisik, sosial, dan spiritual dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Demikian yang dapat saya jelaskan hari ini. Terima kasih, semoga ketemu di video selanjutnya.